Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Jadi ini kejadian sekitar tahun 2016 waktu gue lagi sering bolak-balik Jakarta-Semarang karena kerjaan. Gue tipe orang yang lebih suka naik bus malam daripada kereta. Lebih murah, lebih fleksibel, dan entah kenapa ada sensasi sendiri naik bus Pantura tengah malam. Jalan panjang, lampu jalan jarang, kiri kanan sawah atau hutan gelap. Waktu itu gue dapat jadwal pulang mendadak. Kereta habis, pesawat mahal. Satu-satunya opsi tinggal bus malam yang berangkat jam 23.30 dari Terminal Rawamangun. Nama PO-nya biasa aja, gak aneh. Tapi yang bikin gue agak heran, supirnya bilang satu kalimat sebelum bus jalan. Ini bus terakhir malam ini, setelah ini gak ada lagi. Padahal biasanya ada beberapa bus lain lewat, tapi malam itu entah kenapa cuma satu. Busnya gak penuh, sekitar 15 orang aja. Gue duduk di kursi 17A, dekat jendela sebelah kiri. AC dingin banget, lampu kabin redup, musik pelan, semua normal. Sekitar jam 1.45 dini hari, bus masuk jalur Pantura yang lebih sepi. Lampu kota makin jarang, kanan kiri cuma gelap. Gue lagi setengah tidur waktu bus berhenti mendadak. Bukan rem mendadak, tapi seperti berhenti halus di pinggir jalan. Gue nengok keluar jendela, nggak ada halte, nggak ada rumah, cuma jalan lurus dan sawah gelap. Pintu depan kebuka, dan ada satu penumpang naik. Cewek, pakai baju putih panjang. Rambutnya lurus sampai dada. Dia nggak bawa tas, nggak omong apa-apa. Langsung jalan pelan ke tengah bus. Yang aneh, nggak ada satupun penumpang lain yang kelihatan heran. Supir nggak minta tiket, kondektur nggak berdiri. Seolah itu normal. Dia duduk di kursi kosong tepat 2 baris di depan gue. Gue nggak terlalu mikir awalnya. Mungkin penumpang naik di titik jemput pribadi. Tapi makin lama ada yang nggak beres. Karena setelah dia duduk, suhu bus jadi lebih dingin. AC nggak berubah, tapi hawa di dalam kayak turun drastis. Dan kaca jendela sebelah gue mulai berembun. Padahal AC dingin dari awal, tapi baru sekarang jendela gue berembun tipis. Gue hapus bagian kecil embun itu pakai tangan. Dan di bagian yang belum gue sentuh, ada tulisan kecil. Jangan lihat belakang. Tulisan itu muncul dari sisi luar kaca. Gue langsung kaku. Refleks gue mau nengok ke belakang, tapi kalimat itu jelas banget. Jangan lihat belakang. Beberapa detik kemudian, cewek di depan gue berdiri pelan. Tanpa suara, tanpa nengok kanan kiri. Dan dia mulai jalan ke arah belakang bus. Ke arah gue. Di episode berikutnya, kita masuk ke alasan kenapa bus itu disebut bus terakhir, siapa sebenarnya penumpang berbaju putih itu menurut cerita supir lama Pantura, dan apa yang terjadi kalau lo negat nengok ke belakang waktu tulisan itu muncul. Waktu tulisan "Jangan lihat belakang" muncul di embun kaca sebelah gue, jantung gue langsung naik ke tenggorokan. Gue masih bisa lihat bayangan cewek berbaju putih itu berdiri 2 baris di depan. Dia nggak langsung jalan. Dia cuma berdiri beberapa detik, kepala sedikit menunduk, rambutnya nutup sebagian wajahnya. Lalu dia mulai melangkah pelan ke arah belakang bus. Setiap langkahnya nggak ada suara, nggak ada bunyi sandal, nggak ada gesekan kain, cuma gerakan. Dan yang bikin gue makin aneh, nggak ada satupun penumpang lain yang nengok. Semua kayak tidur. Bahkan orang yang duduk tepat di sebelahnya pun nggak bereaksi waktu dia lewat. Gue tahan diri buat nggak nengok ke belakang. Tapi insting manusia itu aneh. Kalau dibilang jangan lihat, justru pengen banget lihat.
Apalagi posisi gue duduk deket jendela dan lorong bus tepat di samping gue. Dia sekarang sudah tepat di samping kursi gue. Gue bisa lihat ujung bajunya dari sudut mata. Putihnya bukan putih cerah, lebih ke putih kusam seperti kain lama. Dan tiba-tiba, embun di kaca makin tebal. Tulisan tadi hilang, tapi muncul lagi kalimat baru. Sudah terlambat. Di detik itu, refleks gue kalah sama rasa penasaran. Gue nengok ke belakang. Lorong bus kosong. Gak ada siapa-siapa. Cewek tadi gak ada. Gue langsung nengok ke depan lagi. Kursi 2 baris di depan gue kosong juga. Seolah gak pernah ada orang duduk di situ. Bus tetap jalan. Musik tetap pelan. Semua penumpang tetap diam seperti tidur. Gue mulai merinding. Gue berdiri pelan dan jalan ke depan buat tanya kondektur. Tapi begitu gue sampai di tengah bus, gue sadar satu hal yang lebih aneh lagi. Jumlah penumpang berkurang. Tadi gue ingat jelas sekitar 15 orang. Sekarang mungkin tinggal 8 atau 9. Dan gue nggak pernah lihat mereka turun. Gue sampai di depan. Sopir tetap fokus nyetir. Jalan lurus gelap tanpa lampu. Gue tanya pelan, "Bang, tadi ada penumpang naik ya?" Sopir nggak langsung jawab. Beberapa detik dia cuma tatap jalan. Lalu dia bilang pelan, "Kalau ada yang naik di tengah sawah, jangan disapa." Gue diam. "Kalau lihat tulisan di kaca, jangan dibaca." Lanjutnya, gue makin dingin. Dan kalau sudah lihat ke belakang, dia berhenti sebentar. "Berarti kamu sudah dihitung." Kata terakhir itu bikin tengkuk gue berat. Dihitung. Bus tiba-tiba melambat lagi. Kali ini bukan berhenti total, tapi seperti masuk kabut tipis yang entah muncul dari mana. Jalan Pantura yang biasanya lurus, sekarang seperti lebih panjang. Lampu jalan gak ada, bahkan gak kelihatan kendaraan lain dari arah berlawanan. Gue balik ke kursi, duduk pelan. Dan di kaca jendela sebelah gue, embun muncul lagi. Tapi kali ini bukan tulisan. Ada bekas telapak tangan kecil menempel dari sisi luar kaca. Dan tepat di tengah telapak itu, ada angka yang digores pelan. Gue gak ngerti artinya, sampai gue sadar satu hal yang bikin gue susah napas. Kursi di belakang gue kosong. Orang yang tadi duduk di situ gak ada lagi. Di episode berikutnya, kita masuk ke cerita lama sopir Pantura soal bus terakhir. Kenapa setiap yang dihitung selalu berkurang satu persatu? Dan apa arti angka yang muncul di kaca itu sebelum bus mencapai jembatan paling gelap di jalur itu? Setelah angka 3 muncul di telapak tangan kecil di kaca, gue mulai sadar jumlah penumpang di bus itu memang berkurang. Gue coba hitung pelan-pelan dari kursi gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7 orang. Padahal waktu awal naik sekitar 15. Gue nggak pernah lihat ada yang turun. Nggak ada bus berhenti di terminal. Nggak ada suara pintu buka kecuali waktu cewek berbaju putih itu naik. Bus terus melaju di jalur Pantura yang makin gelap. Kabut tipis tadi sekarang lebih tebal. Lampu depan bus seperti menembus asap putih panjang yang nggak berujung. Gue nggak bisa lihat sawah lagi. Nggak bisa lihat pembatas jalan. Seolah jalan ini cuma lorong lurus tanpa dunia di kanan kiri. Gue berdiri lagi. Kali ini nggak peduli takut atau enggak. Gue duduk di bangku kecil deket supir. "Bang, maksudnya dihitung itu apa?" Supir itu kelihatan tua, mungkin umur 50-an. Wajahnya tenang, tapi matanya capek. Dia nggak nengok ke gue waktu jawab. "Setiap malam tertentu, di jalur ini ada bus yang nggak berhenti di terminal manapun. Orang bilang itu bus terakhir. Bukan terakhir karena jadwal, tapi terakhir karena tujuan." Gue diam. "Kamu tadi lihat dia?" Gue ngangguk pelan. "Berarti kamu masuk daftar." Kata itu lagi, daftar. Supir itu lanjut cerita. Katanya di Pantura ada titik-titik tertentu yang disebut jalur tipis. Tempat di mana dunia orang hidup dan dunia yang lain jaraknya nggak setebal biasanya. Kadang sesuatu bisa ikut naik, kadang sesuatu bisa menjemput. Yang naik tadi itu penjemput, katanya pelan. Gue langsung inget angka 3 di kaca. Angka itu apa? Supir baru nengok ke gue sebentar. Urutan. Jantung gue langsung jatuh. Kalau kamu lihat angka 3, berarti kamu urutan ketiga yang sadar. Gue langsung nengok ke belakang, sekarang tinggal 6 orang penumpang. 1 orang lagi hilang, tanpa suara, tanpa gerakan. Kursinya kosong seperti nggak pernah ditempati. Yang sadar duluan biasanya hilang duluan, kata supir itu. Kenapa? Suara gue mulai serak.
karena yang sadar itu lebih mudah dilihat. Bus mulai melambat lagi. Kali ini gue bisa lihat di depan ada jembatan panjang. Jembatan itu terkenal di jalur Pantura. Katanya sering ada kecelakaan. Lampunya jarang nyala semua. Di tengah jembatan biasanya paling gelap. Begitu bus masuk ke jembatan itu, suhu turun drastis. Embun di kaca makin tebal. Dan di kaca depan supir, muncul tulisan samar dari dalam kabut luar. Tinggal 2. Gue refleks nengok ke belakang. Tinggal 5 orang sekarang. Dan tepat di kursi paling belakang, gue lihat cewek berbaju putih itu duduk. Kali ini dia nggak menunduk. Rambutnya sedikit tersibak. Gue bisa lihat sebagian wajahnya. Pucat, bibirnya gelap, matanya kosong. Dan dia tersenyum tipis ke arah gue. Di episode berikutnya kita masuk ke bagian paling mengerikan di tengah jembatan itu. Siapa sebenarnya yang hilang dari bus terakhir dan apa yang terjadi kalau angka di kaca berubah jadi 1 sebelum bus keluar dari kabut. Begitu roda bus tepat di tengah jembatan, lampu jalan yang tadinya redup sekarang benar-benar mati total. Cuma lampu depan bus yang menyala, dan itu pun seperti kalah sama kabut tebal yang makin pekat. Rasanya bukan lagi jalan raya, lebih seperti lorong panjang tanpa ujung. Gue masih duduk di kursi kecil dekat supir. Nafas gue pendek-pendek. Di kaca depan tadi sudah muncul tulisan tinggal 2. Tapi jumlah penumpang di belakang gue masih 5. Artinya, 2 yang sadar tinggal 2 orang lagi. Gue dan siapa? Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara kursi berderit pelan. Gue nengok. Seorang bapak tua yang duduk dekat jendela kanan berdiri. Mukanya pucat, matanya kosong. Dia seperti baru sadar ada yang gak beres. Dia mulai jalan ke arah depan, langkahnya gemetar. "Bang, ini kok jalannya gak habis-habis?" Suaranya kecil tapi jelas. Begitu dia ngomong, embun di kaca sebelahnya membentuk angka baru. Gue langsung ngerti, dia yang kedua. Cewek berbaju putih di kursi belakang juga berdiri, tapi dia nggak jalan ke depan. Dia jalan ke arah bapak itu, pelan, tanpa suara. "Duduk, Pak," supir cuma bilang pendek. Tapi bapak itu panik. Dia nengok ke belakang, dan itu kesalahan. Begitu dia nengok, lampu kabin bus berkedip keras. Musik mati, suara mesin bus seperti tenggelam jauh. Dalam sepersekian detik, cewek itu sudah berdiri tepat di depan bapak itu. Gue nggak lihat dia berjalan. Tiba-tiba jaraknya hilang. Dan yang paling bikin darah gue dingin, bukan cewek itu yang menyentuh bapak tadi, tapi bayangan tinggi di belakangnya yang bergerak duluan. Bayangan itu seperti asap hitam memanjang, lalu menelan bapak itu dari belakang. Bukan diseret, bukan ditarik, tapi seperti tubuhnya masuk ke dalam gelap. Dalam satu kedipan, bapak itu nggak ada. Kursinya kosong. Embun di kaca berubah lagi. Gue. Supir tetap fokus ke depan, seolah dia cuma menjalankan rute biasa. "Kalau mau selamat," katanya pelan tanpa nengok, "jangan lihat dia lagi." Cewek berbaju putih itu sekarang berdiri di lorong tengah bus, tepat di antara kursi-kursi kosong. Rambutnya nggak lagi nutup seluruh wajah. Gue bisa lihat matanya jelas sekarang. Matanya nggak punya pantulan cahaya, seperti 2 lubang gelap. Dia mulai jalan ke arah gue. 1 langkah. Embun di kaca sebelah gue membentuk tulisan baru. "Giliranmu." Bus masih di tengah jembatan. Nggak ada ujung kelihatan. Nggak ada kendaraan lain. Gue tahan diri buat nggak nengok penuh ke arahnya. Tapi bayangannya dari sudut mata makin dekat. Gue bisa ngerasain hawa dingin turun dari kepala sampai kaki. Dan tepat waktu dia tinggal 2 langkah dari gue, bus tiba-tiba keluar dari kabut. Lampu jalan nyala lagi. Jalan kembali kelihatan normal. Kendaraan dari arah berlawanan muncul 1-2. Cewek itu nggak ada. Lorong bus kosong. Supir menarik nafas panjang. "Masih ada 1 titik lagi," katanya pelan. Gue langsung sadar. Jembatan itu bukan akhir, itu cuma 1 gerbang. Di episode berikutnya, kita masuk ke titik terakhir sebelum keluar dari jalur Pantura. Kenapa angka 1 belum berubah jadi 0, dan apa yang harus dilakukan sebelum bus benar-benar sampai terminal tujuan. Begitu bus keluar dari jembatan dan lampu jalan kembali normal, suasana di dalam bus memang terlihat seperti biasa lagi.
Musik pelan nyala, AC tetap dingin. Sopir nyetir seperti gak ada yang terjadi. Tapi jumlah penumpang sekarang tinggal 4 orang. Gue, satu ibu muda yang duduk jauh di depan, seorang cowok mahasiswa di baris tengah, dan satu pria berjaket hitam dekat pintu belakang. Tapi satu hal yang bikin dada gue berat. Angka di kaca belum hilang. Masih 1. Artinya gue masih dalam hitungan. Jembatan tadi bukan titik akhir. Masih ada 1 tempat lagi, kata sopir pelan tanpa gue tanya. Setelah itu baru ketahuan. Ketahuan apa? Suara gue serak. Siapa yang turun? Bus terus melaju. Kabut sudah hilang, tapi jalan Pantura malam itu terasa aneh. Terlalu kosong, terlalu sunyi. Gak ada warung kopi buka. Gak ada truk besar yang biasa lalu lalang. Seolah jalur ini cuma milik bus ini saja. Sekitar 15 menit setelah jembatan, bus mulai melambat lagi. Kali ini bukan kabut yang muncul, tapi suasana sekitar berubah gelap total. Lampu jalan mati satu persatu seperti padam berurutan. Di depan terlihat persimpangan kecil yang gue gak pernah sadar ada sebelumnya. Jalan kecil masuk ke arah sawah. Gak ada papan nama, gak ada lampu. Bus belok ke situ. "Bang, ini bukan jalur Semarang," gue spontan bilang. Sopir cuma jawab pendek, "Ini jalur terakhir." Begitu bus masuk ke jalan kecil itu, embun di kaca muncul lagi. Tapi kali ini bukan tulisan, bukan angka. Telapak tangan kecil muncul 1, lalu 2, lalu 3. Seperti banyak tangan menempel dari luar kaca menekan ke dalam. Ibu muda di depan mulai sadar ada yang aneh. Dia berdiri dan nengok ke belakang. Gue langsung ingat peringatan awal, jangan lihat belakang. Tapi dia sudah lihat. Dalam hitungan detik, dia diam, berdiri kaku. Lalu pelan-pelan duduk lagi seperti orang yang baru kehilangan kesadaran. Mahasiswa di tengah juga mulai gelisah. "Bang, ini kenapa sih?" Begitu dia ngomong, embun di kacanya membentuk angka kecil yaitu 0. Gue langsung dingin. Angka 1 di kaca gue perlahan memudar. Berarti gue bukan lagi yang terakhir dihitung. Mahasiswa itu berdiri, panik. Dia nengok ke belakang. Dan gue lihat sendiri cewek berbaju putih itu duduk di kursi paling belakang lagi, tersenyum tipis. Dalam satu kedipan, mahasiswa itu hilang dari lorong. Kursinya kosong. Sekarang tinggal gue dan pria berjaket hitam di dekat pintu belakang. Bus berhenti total. Mesin mati, sunyi. Sopir berdiri perlahan dari kursinya dan akhirnya nengok ke gue untuk pertama kalinya sejak awal. "Sekarang pilihan," katanya. Gue cuma bisa tatap dia. "Kalau kamu turun sekarang, kamu gak akan sampai tujuan, tapi kamu keluar dari daftar. Kalau gak turun," sopir tatap lurus ke depan lagi. "Bus ini gak selalu sampai terminal." Bus berhenti total di jalan kecil yang entah masuk kemana. Mesin mati. Lampu kabin masih redup, tapi di luar gelapnya bukan gelap biasa. Bukan gelap malam. Lebih kayak gelap yang tebal. Yang kalau lo turun 2 langkah dari bus, mungkin lo nggak bisa lihat kendaraan itu lagi. Sopir berdiri di depan pintu. Tangannya dituas pembuka pintu. Dia nggak maksa gue, cuma nunggu. "Kalau turun sekarang, kamu keluar dari daftar," katanya lagi pelan. Gue nengok ke kaca. Angka 1 sudah hilang, tapi telapak tangan kecil di embun masih ada. Banyak, seperti mereka nunggu. Gue nengok ke belakang, pria berjaket hitam masih duduk dekat pintu belakang. Sejak awal dia nggak pernah bergerak, nggak pernah panik, nggak pernah nengok. Kepalanya sedikit menunduk, tapi gue nggak pernah lihat wajahnya jelas. "Dia kenapa?" gue tanya sopir. Sopir nggak jawab langsung. Dia cuma bilang, "Ada yang naik bukan buat dijemput." Kalimat itu bikin gue merinding. Artinya, mungkin pria itu bukan penumpang biasa. Bus tetap diam. Gak ada suara jangkrik, gak ada angin, seperti dunia luar berhenti. Gue berdiri pelan, langkah gue berat banget. Rasanya kayak ada yang narik dari belakang. Gue sampai di depan pintu. Tangan gue hampir pegang tiang. Dan di kaca depan, embun membentuk tulisan baru. "Jangan turun." Tulisan itu beda dari sebelumnya. Lebih besar, lebih tegas. Sopir juga lihat. Dia cuma bilang,
Itu bukan peringatan buat kamu. Gue langsung nengok ke belakang. Cewek berbaju putih itu sekarang berdiri tepat di lorong tengah. Rambutnya tersibak lebih lebar. Gue bisa lihat lehernya ada bekas hitam seperti tali. Tapi matanya bukan kosong lagi. Ada sesuatu bergerak di dalamnya. Dia nggak jalan ke gue. Dia jalan ke pria berjaket hitam itu. Dan untuk pertama kalinya pria itu angkat kepala. Wajahnya pucat, tapi bukan pucat orang mati. Lebih seperti orang yang terlalu lama di bawah tanah. Matanya hitam penuh, gak ada putihnya. Cewek itu berhenti tepat di depannya. Mereka saling tatap beberapa detik. Lalu pria itu berdiri. Gue bisa ngerasain hawa di dalam bus berubah total. Bukan dingin lagi, tapi berat. Seperti tekanan udara turun. Sopir langsung buka pintu depan. "Sekarang," katanya cepat ke gue. Gue gak mikir lagi. Gue lompat turun dari bus ke jalan gelap itu. Begitu kaki gue nyentuh aspal, pintu bus langsung nutup sendiri. Mesin hidup lagi. Bus itu jalan pelan ke depan, masuk lebih dalam ke jalan kecil itu. Dan sebelum benar-benar hilang di gelap, gue lihat sesuatu dari jendela belakang. Cewek berbaju putih itu sekarang tidak lagi berdiri. Dia seperti terdorong mundur oleh bayangan besar di dalam bus. Dan pria berjaket hitam itu sekarang berdiri di lorong, lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangannya memenuhi hampir seluruh kabin. Bus itu hilang dalam gelap. Gue sendirian di jalan kecil Pantura yang gak gue kenal. Tapi beberapa detik kemudian, dari arah belakang gue terdengar suara kendaraan lain. Truk besar lewat dan lampunya bikin jalan itu normal lagi. Sawah kanan kiri kembali kelihatan. Gue lihat ke depan. Gak ada bus, gak ada bekas ban. Gue berdiri di pinggir jalur utama Pantura, bukan di jalan kecil tadi. Seolah bus itu cuma lewat sebentar di jalur yang beda. Gue berdiri sendirian di pinggir Pantura. Truk besar lewat, lampunya terang bikin jalan kelihatan normal lagi. Gak ada kabut, gak ada jalan kecil, gak ada bus. Gue bahkan gak bisa pastiin tadi itu titik mana. Seolah bus itu cuma geser jalur sebentar, lalu ngelepas gue di dunia biasa. Beberapa menit kemudian ada bus lain lewat. Bus normal, lampunya terang, kernetnya teriak nawarin tujuan. Gue naik tanpa mikir panjang. Sepanjang perjalanan ke Semarang, gak ada kejadian aneh. Penumpang penuh, sopir ngobrol, warung kopi buka, semuanya normal banget sampai gue mulai mikir mungkin tadi cuma halusinasi. Sampai gue turun di terminal tujuan. Gue cek HP buat hubungi teman. Jam nunjukin 5.17 pagi. Padahal harusnya sekitar jam 3-an kalau perjalanan normal. Artinya gue hilang waktu hampir 2 jam. Gue coba ingat jam terakhir sebelum bus belok ke jalan kecil. Sekitar jam 2.10. Dan sekarang sudah 5.17. Tapi gue gak ngerasa perjalanan selama itu. Beberapa hari setelah itu gue coba cari tahu soal bus terakhir di jalur Pantura. Gue tanya sopir-sopir lama di terminal. Awalnya mereka ketawa. Tapi begitu gue sebut detail tertentu, cewek berbaju putih naik di tengah sawah. Tulisan di kaca, jembatan gelap, ekspresi mereka berubah. Salah satu sopir tua bilang pelan, "Kalau kamu pernah turun dari bus itu, kamu gak akan bisa naik lagi." "Maksudnya?" gue tanya. "Bus itu gak muncul buat orang yang sama 2 kali. Sekali kamu keluar dari daftar, kamu dicoret." Gue tanya soal pria berjaket hitam. Sopir itu diam lama, lalu bilang, "Yang duduk paling belakang dan gak pernah panik, itu bukan penumpang." Katanya dalam cerita lama Pantura, setiap jalur tipis ada penjaga. Bukan hantu, bukan manusia, tapi sesuatu yang memastikan yang dihitung itu sesuai. Kadang dia cuma duduk, kadang dia berdiri kalau ada yang salah urutan. Yang berbaju putih itu penjemput, kata sopir tua itu. Tapi yang berjaket hitam itu pengambil. Gue langsung ingat momen di dalam bus sebelum gue turun. Cewek berbaju putih itu seperti didorong mundur, seolah ada yang lebih berkuasa di dalam bus itu. Artinya, mungkin gue bukan target utama. Mungkin gue cuma masuk daftar karena gue sadar. Tapi satu hal yang bikin gue gak pernah benar-benar tenang adalah kejadian kecil 2 minggu setelah itu. Gue lagi naik bus malam lagi, rute beda, jalur selatan. Gue pikir aman. Sekitar jam 1.50, gue bangun karena bus berhenti di pinggir jalan. Bukan terminal, cuma berhenti. Pintu kebuka. Gue langsung tegang. Tapi yang naik bukan cewek berbaju putih.
Cuma bapak-bapak biasa bawa tas. Bus jalan lagi. Gue coba tenangin diri, tapi refleks gue tetap nengok ke kaca. Embun tipis mulai muncul. Gue tahan napas. Pelan-pelan dari sisi luar kaca, terbentuk satu goresan kecil. Bukan angka, bukan tulisan, cuma satu garis panjang vertikal. Seperti coretan daftar yang sudah dicoret. Setelah kejadian di bus jalur selatan dan gue lihat satu garis panjang di embun kaca, seperti coretan daftar yang sudah dicoret, gue mulai ngerti satu hal. Gue mungkin sudah keluar dari hitungan malam itu, tapi gue pernah masuk daftar. Dan sesuatu yang pernah masuk daftar, gak pernah benar-benar dianggap orang biasa lagi. Awalnya gue coba cuek. Gue pikir mungkin itu cuma sugesti sisa trauma. Tapi kejadian kecil mulai muncul. Gak brutal, gak dramatis, tapi cukup bikin tidur gue gak pernah nyenyak. Setiap naik kendaraan malam, entah itu bus, travel, atau bahkan mobil teman, gue selalu kebangun sekitar jam 2.17. Tanpa alarm, tanpa suara. Seolah tubuh gue hafal waktu itu. Dan hampir selalu, tepat sebelum atau sesudah jam itu, kendaraan yang gue tumpangi melambat sebentar. Kadang karena truk di depan, kadang karena lampu merah. Kadang karena sopir berhenti sebentar tanpa alasan jelas. Gue mulai perhatiin pola kecil lain. Di beberapa titik pantura yang terkenal rawan kecelakaan, gue sering lihat bayangan orang berdiri di pinggir jalan. Bukan jelas banget, tapi cukup untuk bikin gue tahu itu bukan cuma orang nunggu angkot. Mereka nggak gerak. Mereka cuma berdiri menghadap jalan. Dan tiap kali kendaraan lewat tepat di depan mereka, lampu depan kayak redup sesaat. Suatu malam, gue naik travel kecil dari Cirebon ke Jakarta. Penumpangnya cuma 6 orang termasuk gue. Gue duduk paling belakang. Sekitar jam 2:10, mobil itu melambat. Sopir bilang ada perbaikan jalan. Gue nengok ke depan, jalan memang agak gelap, tapi nggak ada tanda proyek. Dan tepat jam 2:17, mobil berhenti total. Mesin hidup, tapi nggak jalan. Semua penumpang mulai gelisah. Sopir coba starter lagi. Nggak mati, tapi nggak mau maju. Gue langsung dingin. Gue nengok ke kaca samping. Embun tipis mulai muncul. Gue tahan diri buat nggak fokus. Gue nggak mau baca apapun yang muncul. Tapi, di pantulan kaca, gue lihat sesuatu yang bikin dada gue berat. Di kursi depan, tepat di sebelah sopir, ada satu sosok tambahan yang nggak gue lihat waktu awal naik. Pria berjaket hitam. Duduk tenang, kepala sedikit menunduk. Gue nggak bisa lihat wajahnya jelas. Tapi aura itu sama, berat, sunyi. Dan di kaca muncul tulisan pelan. Bukan giliranmu. Mobil tiba-tiba bisa jalan lagi, seolah nggak pernah macet. Sopir bahkan nggak sadar tadi sempat berhenti aneh. Penumpang lain nggak ngerasa ada apa-apa. Gue sendirian yang lihat. Sejak malam itu gue sadar sesuatu yang lebih besar dari sekedar urban lintin bus terakhir. Jalur Pantura itu bukan cuma jalan. Itu seperti jalur transit. Ada bus yang lewat dua dunia, ada penjemput, ada pengambil, dan ada penjaga urutan. Gue mungkin sudah dicoret dari daftar malam itu, tapi gue pernah hampir masuk ke dunia yang beda jalur. Dan yang bikin gue makin gak tenang adalah satu kejadian kecil beberapa minggu kemudian. Gue lagi jalan sore dekat terminal. Gue lihat satu bus parkir sendirian agak jauh dari area ramai. Catnya kusam, lampunya mati. Gue perhatiin nomornya. Gak ada logo PO, gak ada trayek jelas. Cuma satu tulisan kecil di kaca depan. Terakhir. Waktu gue lihat bus parkir sendirian dengan tulisan kecil, terakhir, di kaca depannya, gue sebenarnya nggak berniat naik. Gue cuma lewat karena lagi jemput teman di terminal. Sore itu masih terang, orang-orang lalu lalang, suasananya normal. Tapi, bus itu beda. Nggak ada kernet, nggak ada sopir. Gak ada penumpang, pintunya setengah terbuka. Dan entah kenapa, kaki gue melangkah mendekat. Gue berdiri di depan pintunya beberapa detik. Bagian dalam gelap, gak ada lampu nyala. Tapi gue bisa lihat kursi-kursinya samar. Lalu gue dengar suara pelan dari dalam. Tap, tap, tap. Langkah kecil. Jantung gue langsung kenceng. Tapi kali ini bukan jam 2 pagi, ini sore hari. Artinya, jalur tipis itu nggak cuma muncul tengah malam.
Mungkin dia cuma lebih mudah dilihat waktu itu. Gue mundur 1 langkah, tapi tepat di belakang gue, suara mesin bus lain lewat dan nutup suara langkah itu. Waktu suara mesin hilang, bus di depan gue sudah terlihat normal lagi. Lampunya reflektif, pintu tertutup, tulisan terakhir gak ada. Gue kira gue halu, sampai seorang supir tua yang lagi ngerokok gak jauh dari situ nengok ke arah gue dan bilang pelan, "Udah pernah naik ya?" Gue langsung nengok ke dia. Dia gak tanya detail, gak heran, cuma tanya itu. Gue gak jawab, tapi dia seperti tahu. Kalau sudah pernah turun dari bus itu, jangan pernah dekati lagi kalau lihat kosong. Kenapa? Dia buang asap rokok pelan. Karena yang kosong itu bukan lagi nunggu penumpang, tapi nunggu yang dicoret. Kalimat itu bikin bulu kudut gue berdiri. Dicoret. Dicoret bukan berarti bebas, lanjutnya. Artinya kamu pernah dipertimbangkan. Gue diem. Supir itu cerita sedikit. Katanya di jalur Pantura ada cerita lama soal bus yang gak selalu terlihat. Kadang dia muncul sebagai bus biasa, kadang cuma sebagai kendaraan kosong, kadang cuma suara mesin tanpa bentuk. Yang dihitung bukan cuma yang sadar lihat ke belakang, tapi yang pernah dipanggil. Kalau kamu dengar langkahnya lagi di kendaraan lain, katanya pelan, itu artinya jalurnya masih ingat kamu. Gue langsung ingat kejadian di travel waktu pria berjaket hitam itu duduk di depan sopir. Dan tulisan di kaca bilang, "Bukan giliranmu." Artinya memang ada giliran, dan giliran itu bisa berubah. Beberapa hari setelah kejadian terminal itu, gue mutusin untuk gak naik bus malam lagi. Gue pilih kereta pagi atau pesawat kalau terpaksa. Tapi satu malam, karena keadaan darurat keluarga, gue gak punya pilihan selain naik bus lagi. Rute pendek, cuma 2 jam perjalanan. Gue pikir aman, bukan jalur jauh, bukan Pantura panjang. Jam menunjukkan 1:58 waktu bus mulai masuk jalan agak sepi. Gue tahan napas. Dan tepat jam 2:17, bus itu gak berhenti. Gak ada kabut, gak ada tulisan. Tapi dari arah belakang kursi gue, terdengar satu suara yang sangat gue kenal. Tap. Cuma 1 langkah. Gak diulang. Gue gak nengok. Gue gak gerak. Gue cuma duduk sampai perjalanan selesai. Dan waktu gue turun dari bus itu, supirnya tiba-tiba bilang tanpa gue tanya apapun, "Udah aman." Gue nengok kaget. Dia cuma senyum tipis. Daftar lama sudah ditutup. Waktu supir itu bilang, "Daftar lama sudah ditutup," gue nggak langsung ngerti maksudnya. Gue cuma turun dari bus, ambil napas panjang, dan jalan tanpa nengok lagi ke belakang. Gue nggak mau ulang kesalahan pertama. Tapi kalimat itu terus kepikiran beberapa hari setelahnya. Daftar lama ditutup. Artinya memang ada daftar, dan daftar itu bisa selesai. Tapi siapa yang nutup? Dan kenapa sekarang? Beberapa minggu kemudian gue sengaja balik ke Pantura siang hari. Bukan buat uji nyali, cuma buat memastikan ke diri sendiri kalau semuanya sudah normal. Gue berhenti di warung kopi pinggir jalan yang sering jadi tempat supir-supir istirahat. Gue ketemu lagi supir tua yang dulu sempat cerita soal jalur tipis. Gue tanya pelan, "Kalau daftar lama ditutup, artinya apa?" Dia ketawa kecil. "Artinya yang diambil sudah cukup." Gue langsung dingin. Bus itu bukan keliling cari semua orang, ada hitungannya. Kalau jumlahnya sudah pas, jalurnya tenang lagi. Terus yang dicoret? Yang dicoret berarti pernah masuk seleksi, tapi bukan jalurnya. Kalimat itu aneh, tapi gue ngerti maksudnya. Gue pernah hampir jadi bagian perjalanan itu, tapi mungkin bukan tujuan akhirnya. Gue tanya satu hal terakhir yang selama ini nggak pernah gue tanyakan langsung. Yang pakai jaket hitam itu siapa? Supir tua itu nggak langsung jawab. Dia cuma lihat lurus ke jalan Pantura yang panjang dan panas siang itu. "Penjaga urutan," katanya pelan. "Bukan hantu, bukan malaikat, bukan juga manusia. Dia cuma pastikan nggak ada yang salah giliran." Gue ingat momen waktu di bus itu cewek berbaju putih seperti terdorong mundur. Seolah ada yang lebih kuat mengatur semuanya. Kalau penjaganya ada, berarti ada yang bikin daftar. Gue tanya lagi. Supir itu senyum tipis. Jalur tipis itu nggak muncul sendiri. Setiap tempat yang banyak kecelakaan, banyak nyawa putus mendadak, lama-lama bikin jalur sendiri.
Artinya, bus terakhir itu bukan kendaraan biasa. Itu cuma bentuk, media. Yang lewat sebenarnya bukan mesin dan roda, tapi sesuatu yang memindahkan yang sudah waktunya lewat jalur itu. Sejak malam supir terakhir bilang daftar lama ditutup, gue nggak pernah lagi dengar langkah kecil jam 2.17. Nggak pernah lagi lihat embun membentuk angka. Nggak pernah lagi lihat bayangan berdiri di pinggir jalan waktu kendaraan lewat. Pantura kembali jadi jalan biasa. Truk besar, warung kopi, lampu redup. Tapi ada satu hal yang nggak pernah hilang. Setiap kali gue lewat jembatan panjang itu tengah malam, entah karena terpaksa atau kebetulan, gue selalu lihat satu hal kecil yang mungkin orang lain gak sadar. Di ujung jembatan, kadang ada bus kosong lewat dari arah berlawanan. Lampunya redup, gak ada tulisan PO, gak ada trayek. Dan walau cuma sepersekian detik, gue selalu lihat kursi paling belakangnya. Kosong. Gak ada cewek berbaju putih. Gak ada bayangan hitam. Kosong. Seolah daftar itu memang sudah selesai. Dan mungkin itulah yang paling bikin tenang sekaligus ngeri. Bukan karena sesuatu masih mengejar gue, tapi karena sesuatu pernah mempertimbangkan gue dan memutuskan untuk tidak memilih. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit. Sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.